Perkenalkan, nama saya Gabriel Fasnul Damanik. Saya dari Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum, kelas F. Di sini saya akan menyampaikan tentang hakikat ragam bahasa dan laras bahasa. Pada teman-teman ketahui, manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah terlepas dari interaksi antara manusia. Untuk dapat tercapainya tujuan dari suatu interaksi tersebut, maka diperlukan suatu media untuk menyampaikan tujuan tersebut. Media dari penyampaian tujuan tersebut dinamakan bahasa. Ada 3 jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa formal, yang digunakan pada suatu situasi sangat resmi. Yang kedua, ragam bahasa semi formal, memiliki keunikan tersendiri karena tidak berciri mengikuti kaidah dan aturan yang tetap, tetapi tidak dilakukan secara konsisten. Yang ketiga yaitu ragam bahasa non formal. Pada situasi seperti ini, penggunaan kata-kata baku tidak mutlak harus digunakan. Contohnya pada pembicaraan santai dengan teman. Pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. Terdapat banyak sekali definisi bahasa dan definisi tersebut hanya merupakan salah satu di antaranya. Anda dapat membandingkan definisi tersebut dengan definisi sebagai berikut. Bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang struktur untuk membentuk suatu yang lebih besar. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaraannya. Dan ada 2 perbedaan ragam bahasa, yaitu ragam bahasa tulisan. Adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda baca, ejaan secara benar. Ragam tulisan pun dapat berupa ragam tulis yang standar maupun non-standar. Bahasa tulisan komunikasi dibantu dengan pemakaian tandaan baca. Yang kedua yaitu ragam bahasa lisan, adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Ragam lisan digunakan untuk berkomunikasi secara lisan, baik komunikasi satu arah maupun komunikasi 2 arah. Laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkung bidang atau home style dan keilmuan, sehingga dikenalikan laras bahasa ilmiah dengan bagian sub-sub larasnya. Pembedaan di antara sub-sub larasnya bahasa seperti dalam laras ilmiah itu dapat diamati dari penggunaan kosakata dan bentuk kata, penyelesaian frasa, klausa, dan kalimat, dan penggunaan istilah. Ada 3 macam contoh laras bahasa yang saya buat dan ketahui. Yang pertama, laras iklan. Laras iklan adalah bahasa yang digunakan untuk membuat iklan. Bahasa yang dapat menarik perhatian pembaca untuk membeli atau memakai barang atau jasa yang ditawarkan. Laras hukum merupakan salah satu dari laras ilmiah. Kosakata dan istilah yang digunakan pada laras ini sangat khas. Kalimat dan ungkapan yang dipakai juga berbeda dengan laras bahasa lainnya. Laras sastra. Laras sastra bahasa sastra juga mementingkan istilah-istilah khusus dan teknis. Bedanya bidang yang disampaikan ialah tentang bahasa dan kesusastraan serta hubungan antara kedua-duanya.
Dasar teori tentang apa ilmu bahasa, yaitu linguistik. Linguistik atau ilmu bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seorang peneliti. Linguistik seringkali digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologi, dan antropologi. Cabang-cabang ilmu linguistik dapat dibagi menjadi dua, yaitu makrolinguistik dan mikrolinguistik. Makrolinguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, seperti dari segi kejiwaan, sosial, pengajar, pengobatan, dan filsafat. Yang kedua, kronolinguistik, yaitu adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dari arti sempit, yaitu bahasa dalam kedudukannya sebagai fenomena alam dan berdiri sendiri. Mikrolinguistik mempelajari bahasa secara langsung tentang sifat-sifat, struktur, cara kerja, dan sebagainya. Ada juga fungsi bahasa. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat komunikasi sosial. Fungsi bahasa meliputi komunikasi ekspresi, identitas, permainan ekspresi imajinatif, dan pelepasan emosi. Selain itu, menurut Mathiesen, bahasa memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi ideasional, fungsi impresional, dan fungsi tekstual. Yang pertama, fungsi ideasional ialah bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas fisiologis serta berkenan dengan interpretasi dan representasi pengalaman. Yang kedua, fungsi interpersonal. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas sosial dan berkenan dengan interaksi antara penutur, penulis, dan pendengar atau pembaca. Yang ketiga yaitu fungsi tekstual. Bahasa ini digunakan untuk mengungkapkan realistik semiotis atau realitas simbol yang berkenan dengan cara penyampaian teks dalam konteks. Itu saja yang bisa saya jabarkan. Terima kasih. Selamat sore.